Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Timun laut, yang juga dikenal sebagai sea cucumber dalam bahasa Inggris, adalah organisme laut yang termasuk dalam kelas Holoturoidea. Mereka merupakan hewan invertebrata, artinya mereka tidak memiliki tulang belakang. Timun laut adalah bagian dari filum Echinodermata, yang juga mencakup bintang laut, teripang, urchin laut, dan crinoid. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai timun laut. Anatomi dan morfologi. Timun laut memiliki tubuh silindris atau bentuk seperti cerutu, dengan kulit yang lembut dan lentur. Beberapa spesies memiliki tampilan yang mirip dengan mentimun, namun tidak semua timun laut memiliki penampilan seperti itu. Ada variasi bentuk dan ukuran, tergantung pada spesiesnya. Mereka memiliki mulut pada salah satu ujung tubuh dan anus pada ujung lainnya. Di sepanjang tubuh, terdapat berbagai jenis kaki ambulakral yang digunakan untuk bergerak dan menangkap makanan. Beberapa spesies timun laut memiliki tentakel yang digunakan untuk menangkap partikel makanan dari air. Lingkungan dan penyebaran. Timun laut tersebar luas di perairan laut di seluruh dunia, dari perairan dangkal hingga kedalaman laut yang dalam. Mereka umumnya hidup di dasar laut, termasuk di terumbu karang, pasir, lumpur, dan batu karang. Beberapa spesies timun laut bahkan dapat ditemukan di kedalaman hingga lebih dari 8.000 meter. Peran ekologis. Timun laut memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Mereka adalah detritivora, artinya mereka memakan sisa-sisa organik dan detritus di dasar laut. Proses pencernaan mereka membantu mengubah bahan organik menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna oleh organisme lain. Sebagai detritivor, timun laut membantu menjaga keseimbangan nutrisi di lingkungan laut. Kegunaan manusia. Di beberapa budaya, timun laut digunakan sebagai makanan. Di Asia, terutama di Cina, Korea, dan Jepang, timun laut merupakan makanan yang populer dan dianggap memiliki nilai gizi tinggi. Selain itu, di beberapa negara, timun laut juga digunakan dalam obat tradisional dengan klaim khasiat kesehatan tertentu, meskipun penelitian ilmiah mendukung klaim-klaim tersebut masih terbatas. Pemanfaatan di bidang kuliner. Beberapa jenis timun laut memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang unik. Mereka sering dimasak sebagai hidangan laut dan dapat diolah menjadi berbagai makanan, seperti sup, tumis, atau dihidangkan mentah dalam sushi. Beberapa spesies timun laut juga diolah menjadi produk olahan seperti tepung timun laut atau minyak timun laut. Perlindungan dan konservasi. Beberapa spesies timun laut menghadapi tekanan berlebihan dari penangkapan berlebihan untuk dijadikan makanan dan bahan obat tradisional. Hal ini telah menyebabkan penurunan populasi dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup beberapa spesies timun laut. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan tindakan konservasi yang tepat, termasuk regulasi penangkapan dan perdagangan internasional, serta pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga populasi timun laut agar tidak terancam punah. Habitat timun laut mencakup beragam jenis lingkungan di perairan laut, termasuk dari daerah pesisir hingga kedalaman laut yang sangat dalam. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai habitat timun laut. Perairan dangkal, shallow waters. Timun laut dapat ditemukan di perairan dangkal seperti terumbu karang, laguna, dan pantai. Mereka hidup di dasar laut yang berbatasan dengan zona intertidal hingga kedalaman sekitar 200 meter. Di habitat ini, mereka dapat bersembunyi di celah-celah batu karang, pasir, atau di antara tanaman laut. Terumbu karang, coral reefs. Terumbu karang adalah salah satu habitat utama bagi timun laut. Mereka hidup di antara karang-karang, pada permukaan substrat karang yang keras atau di antara retakan dan celah bebatuan. Makanan yang ditemukan di terumbu karang seperti plankton dan partikel makanan lainnya menjadi sumber makanan bagi timun laut. Padang lamun, seagrass beds. Beberapa jenis timun laut dapat ditemukan di padang lamun, yang merupakan padang rumput laut di perairan dangkal. Mereka dapat bersembunyi di antara lamun atau di dasar pasir. Habitat pasir dan lumpur, sandy and muddy habitats. Timun laut juga hidup di dasar laut yang berpasir atau berlumpur. Mereka dapat menggali diri mereka sendiri ke dalam substrat untuk berlindung dan mencari makanan. Zona batial, batial zone. Beberapa spesies timun laut hidup di zona batial, yaitu zona laut yang lebih dalam, mencakup kedalaman sekitar 200 hingga 2000 meter.
Mereka hidup di dasar laut dan seringkali ditemui di lembah-lembah laut atau pada lereng benua. Zona abisal, abyssal zone. Beberapa timun laut dapat hidup di zona abisal, yang merupakan zona laut paling dalam dengan kedalaman melebihi 2000 meter. Mereka beradaptasi dengan tekanan tinggi dan suhu rendah di zona ini. Perairan kutub, polar waters. Beberapa timun laut juga dapat ditemukan di perairan kutub, baik di Antartika maupun Arktika. Mereka beradaptasi dengan suhu air yang sangat rendah dan iklim ekstrim di daerah tersebut. Faktor-faktor penting dalam habitat timun laut. Kedalaman, berbagai spesies timun laut memiliki preferensi kedalaman yang berbeda-beda. Beberapa lebih suka habitat dangkal, sementara yang lain hidup di kedalaman yang lebih dalam. Substrat. Timun laut dapat hidup di substrat berbeda seperti batu karang, pasir, lumpur, atau padang lamun, tergantung pada spesiesnya dan preferensi makanan. Suhu dan salinitas. Suhu dan salinitas air mempengaruhi distribusi dan aktivitas timun laut. Beberapa spesies lebih toleran terhadap fluktuasi suhu dan salinitas, sementara yang lain memiliki preferensi yang lebih spesifik. Makanan dan nutrisi. Ketersediaan makanan di habitat tertentu sangat memengaruhi keberadaan dan distribusi timun laut. Mereka memakan detritus, plankton, dan partikel organik di sekitar mereka. Pemahaman tentang habitat timun laut sangat penting dalam upaya konservasi dan pengelolaan ekosistem laut untuk menjaga keberlangsungan hidup dan populasi spesies ini. Berikut adalah beberapa fakta unik mengenai timun laut. Regenerasi luar biasa. Timun laut memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jika tubuhnya terpotong atau rusak, mereka mampu memperbarui dan mengganti bagian-bagian tersebut dengan cepat. Beberapa spesies bahkan dapat memperbarui seluruh tubuhnya dari sebagian kecil yang tersisa. Selama ribuan tahun, beberapa individu timun laut dapat hidup hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Sebagai contoh, spesies timun laut Greenland, Molpadiida, memiliki umur hidup yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai 200 tahun. Ejeksi organ. Untuk mengelabui predator, beberapa spesies timun laut memiliki kemampuan untuk membuang sebagian dari organ dalam tubuh mereka, seperti usus, yang dapat tumbuh kembali kemudian. Ini merupakan taktik pertahanan yang unik untuk bertahan hidup. Saus, pertahanan. Beberapa spesies timun laut dapat membuang zat lengket dan kental yang dikenal sebagai Cuvierian tubules saat merasa terancam. Zat ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan dan dapat menempel pada predator, mengganggu dan membuat predator tersebut mengalami kesulitan. Makanan dan pembersih lingkungan. Timun laut adalah detritivora, yang berarti mereka membersihkan dasar laut dengan memakan sisa-sisa organik, bakteri, plankton, dan partikel makanan lainnya. Peran ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut. Hewan Echinodermata. Timun laut termasuk dalam kelompok Echinodermata, yang juga mencakup bintang laut, teripang, urchin laut, dan crinoid. Kelompok ini memiliki ciri-ciri khas seperti simetri radial dan sistem vaskular air yang kompleks. Harga yang tinggi. Beberapa jenis timun laut memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar internasional, terutama di Asia. Beberapa spesies, terutama dari genus Holoturia, dianggap sebagai makanan lezat dan mewah serta memiliki nilai kesehatan dalam pengobatan tradisional. Kerentanannya terhadap overfishing. Karena tingginya permintaan akan timun laut, banyak populasi timun laut mengalami penurunan karena overfishing. Konservasi dan pengelolaan yang bijak diperlukan untuk memastikan keberlanjutan populasi timun laut di seluruh dunia. Fakta-fakta ini memberikan gambaran tentang betapa menariknya dan pentingnya timun laut dalam ekosistem laut serta dalam hubungannya dengan manusia. Mitos tentang timun laut adalah cerita atau keyakinan yang berkembang di berbagai budaya dan masyarakat, seringkali memiliki aspek mistis atau legenda yang melibatkan karakteristik atau kejadian aneh tentang timun laut. Berikut adalah beberapa mitos yang terkait dengan timun laut. Kekuatan penyembuhan dan kesehatan. Beberapa budaya percaya bahwa konsumsi timun laut memiliki kekuatan penyembuhan dan dapat meningkatkan kesehatan. Mereka dianggap sebagai makanan yang memperkuat tubuh, meningkatkan sistem kekebalan, atau memiliki kemampuan untuk meningkatkan vitalitas. Afrodisiak. Di beberapa budaya, timun laut dianggap sebagai afrodisiak alami yang dapat meningkatkan gairah seksual dan daya tahan seksual. Keabadian dan kebangkitan. Beberapa mitos melibatkan cerita tentang keabadian dan kebangkitan.
Dikatakan bahwa timun laut memiliki kemampuan untuk hidup kembali setelah mati atau memulihkan diri setelah digergaji atau diiris. Kemampuan transmutasi. Beberapa cerita mitos menggambarkan timun laut sebagai makhluk yang dapat berubah bentuk atau bertransmutasi menjadi bentuk lain, seperti manusia atau hewan lain. Perlindungan dan keberuntungan. Beberapa masyarakat percaya bahwa memiliki timun laut di rumah atau di sekitar mereka dapat membawa perlindungan dan keberuntungan. Timun laut dianggap sebagai simbol keberuntungan atau penangkal roh jahat. Koneksi budaya dan kepercayaan. Dalam beberapa budaya, timun laut dihubungkan dengan mitos penciptaan atau legenda tentang dewa-dewi laut. Mereka dipandang sebagai makhluk yang memiliki hubungan khusus dengan entitas gaib laut. Penyembuhan spiritual. Beberapa kepercayaan tradisional memandang timun laut sebagai objek yang memiliki kekuatan spiritual, digunakan dalam upacara keagamaan atau penyembuhan spiritual untuk membersihkan energi negatif atau memulihkan keseimbangan alami. Kematian dan reinkarnasi. Beberapa mitos mengaitkan timun laut dengan kisah tentang kematian dan reinkarnasi, di mana timun laut diyakini memiliki hubungan dengan kehidupan setelah mati atau sebagai perantara antara dunia hidup dan akhirat. Penting untuk diingat bahwa mitos adalah cerita tradisional yang kadang-kadang memiliki dasar historis, kepercayaan budaya, atau asal-usul yang berbeda. Meskipun mungkin tidak memiliki dasar ilmiah, mitos ini memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting dalam masyarakat di mana mereka berkembang. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.